secara singkat bahwa akidah Islam itu dia bukanlah sesuatu yang didogmakan, dia bukan sesuatu keyakinan atau konsep yang dipaksakan, pokoknya masuk akal nggak masuk akal, rasional nggak rasional, kamu harus terima, enggak begitu. Tetapi penjelasan dia ketika menerangkan hakikat sebenarnya kehidupan ini berasal dari mana, manusia berasal dari mana, alam semesta dari mana, siapa yang ada di balik ini. Itu jawaban yang diberikan oleh akidah Islam adalah jawaban yang sangat rasional, sangat memuaskan akal. Dan ketika kemudian diberikan jawaban itu juga sesuai dengan fitrahnya manusia, yang manusia itu memang pasti dia memiliki rasa membutuhkan kepada zat yang lebih hebat dari dirinya. Misalkan kita bisa melihat ketika seseorang itu misalkan ada dalam kondisi mengalami bencana lah, yang bencana itu di luar nalar dia, bahwa itu nggak mungkin dilakukan oleh manusia. Bagaimana air laut yang jauhnya ratusan kilometer itu kemudian bisa naik sampai ke daratan dengan arus yang masih sebegitu kencangnya sampai membuat rumah-rumah yang tadinya itu kokoh berdiri lalu rata dengan tanah. Itu kan dia bisa tahu ada kekuatan yang menggerakkan air laut itu, ada kekuatan yang menggoncangkan bumi ini, dan itu bukan manusia, bukan hewan, bukan bumi itu sendiri, tetapi ada zat lain. Nah, itu kan sebenarnya adalah fitrahnya dia, bahwa dia memiliki naluri untuk melakukan takdis, melakukan pensucian kepada zat yang menurut dia lebih dari dirinya, yang bisa dia sandarkan segala sesuatu ini kepada zat tersebut. Dan ketika kemudian jawaban-jawaban yang diberikan itu sesuai dengan fitrahnya manusia, memuaskan akalnya begitu ya, dia tidak merasa dipaksa untuk menerima penjelasan itu, maka dia juga akan menerima itu dengan ikna, dengan puas, dengan tenang, dengan tentram begitu ya. Nah, bagaimana gambarannya kalau orang-orang ada yang kemudian meletakkan Tuhan itu adalah sebatas ide saja. Akidah Islam mengatakan bahwa Al-Khaliq, yang Maha Pencipta, yang dia itu menjadi sumber dari segala alam semesta kehidupan dan manusia ini, itu memang real, ada, hakiki, bukan khayalan, bukan buatan, bukan sesuatu yang dibuat di dalam benak saja. Dia bisa kita buktikan keberadaannya, kita bisa buktikan sifat-sifat yang memastikan bahwa dia itu adalah pencipta. Dan itu proses pembuktiannya itu tidak dengan dogma, tapi pembuktian baik menggunakan dalil-dalil yang menggunakan potensi yang kita punya, yaitu akal, di dalamnya juga ada indera begitu ya, dan juga kemudian nanti akan kita bisa menggunakan dalil-dalil atau bukti-bukti yang merupakan sumber yang kita nukil, tapi sumber itu bisa kita buktikan juga melalui proses pembuktian secara akliah. Bahkan orang Badui, Arab Badui, yang itu secara kebiasaan itu dikenal sebagai ibaratnya adalah orang gunung yang terpencil, yang tidak terpelajar begitu, yang jauh dari sebuah peradaban yang kalau hari ini mungkin digambarkan modern begitu ya. Ketika dia ditanya bagaimana kamu mengenali adanya Sang Pencipta, mereka loh bisa memberikan jawaban yang tepat dengan menggunakan logika dan menggunakan kemampuan berpikir yang itu menjadi potensi manusia itu. Jadi orang Arab Badui mengatakan adanya tahi onta menunjukkan adanya onta, adanya bekas tapak kaki orang yang tercetak di tanah itu menunjukkan pernah ada orang yang lewat di situ. Bukankah gugusan bintang yang di langit, ombak yang bergelombang di laut, itu menunjukkan adanya Sang Pencipta yang Maha Tinggi dan Maha Kuasa. Jadi ketika dia tahu bahwa manusia tidak mungkin kan membuat bintang di langit, tidak juga bisa menciptakan gelombang di laut, maka itu adalah beberapa tanda yang menunjukkan bagaimana kita bisa membuktikan bahwa Sang Pencipta itu, Al-Khaliq itu memang benar-benar ada secara hakiki. Dan indahnya Islam, akidah ini tuh kemudian memang kita diajari untuk menemukan akidah tadi itu dengan ada kalanya kita diperintahkan untuk mengamati apa yang ada pada diri kita sendiri. Bagaimana di dalam diri kita itu sama-sama ada rambut di tubuh yang sama. Tapi kenapa kok rambut di kepala itu bisa tumbuh sampai panjang, sampai terus tumbuh, tetapi alis atau bulu mata atau kemudian misalkan ada kumis, ada jenggot itu kok kemudian tidak seperti tumbuhnya rambut kepala misalkan. Ada kali kita diperintahkan untuk melihat makhluk-makhluk di sekitar kita. Afala yandurna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at, kan gitu ya. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Bagaimana kemudian kita diperintahkan untuk mengamati onta itu, coba lihat bagaimana penciptaannya. Begitu kemudian kita diperintahkan untuk mengamati onta, kita diperintahkan untuk mengamati lebah, bagaimana kita diperintahkan untuk mengamati kehidupan
di laut, di darat, di langit. Itu bagaimana kemudian kita diperintahkan untuk mengamati bagaimana langit itu ditinggikan, tapi dia kemudian tidak nampak ada pilar-pilar penyangganya. Bagaimana kemudian bumi dihamparkan, bagaimana kalau kemudian kita cermati di dalam ibil itu atau onta itu, kok bisa yang namanya hewan ini pada hewan-hewan yang lain itu namanya makanan dan air dia bercampur dalam lambung yang sama. Tapi kok kemudian onta itu Allah ciptakan berbeda begitu. Airnya itu bisa kemudian terpisah dari makanannya. Ketika kemudian kita mengamati hari ini, gampangannya ya, kita ketemu ada boneka kata. Pada saat yang sama pasti kita yakin, pasti ada yang bikin ini kan. Mau dari kayu, mau dari keramik, mau dari tanah liat, apapun kita pasti tahu, pasti ada yang membuat. Lah, kalau kemudian kita melihat ada kata asli, seekor kata yang hidup, ya tentu saja dia juga ada yang menciptakan kan begitu. Ketika kemudian kita menyaksikan bangunan yang kokoh, yang tinggi seperti ini, lalu kita katakan ini pasti dia ada yang membuat, bahkan ada yang mendesain, ada arsiteknya untuk merealisir desainnya tadi. Itu ada tukang-tukang yang membangunnya, jumlahnya mungkin tidak satu, tapi pasti ada yang membuat. Maka kalau kemudian kita melihat ada gunung-gunung yang kokoh seperti itu, yang mereka itu bahkan tidak bisa digeser, tidak bisa, kita tidak melihat bagaimana fondasinya kan begitu kan ya, itu pasti ada yang juga menciptakan begitu. Lalu kemudian ketika kemudian kita mengamati global, kita pasti mengatakan ya ini buatan, ini ada yang menciptakan, ada yang membuat produk ini, mau pabrik, mau orang per orang, ada yang menciptakan global ini. Lah apalagi kemudian bumi yang kita tinggalin pasti ada yang menciptakan. Jadi cara mengajak kita semua itu mendapatkan keimanan itu dengan cara berpikir, menggunakan potensi yang kita punya. Ada kalanya Al-Quran itu memerintahkan untuk mengamati apa yang ada pada diri kita. Ada yang kemudian ada kalanya kemudian diperintahkan untuk mengamati apa yang ada di dalam laut, ada yang di langit, di hewan-hewan yang lain. Semuanya itu kemudian menunjukkan bahwa kalau kita memperhatikan apa yang ada pada segala sesuatu yang bisa kita lihat, bisa kita dengar, bisa kita raba, bisa kita apa-apakan, maka itu semua akan mengantarkan kepada keberadaan pada zat Allah sebagai zat yang ada di balik itu semua. Dia adalah Al-Khaliq. Nah, lalu tidak hanya mengantarkan kita kepada kesimpulan bahwa ada Al-Khaliq, tetapi pada saat yang sama kita akan juga dibikin untuk memahami bahwasanya Al-Khaliq itu juga melakukan pengaturan sedemikian rupa sehingga kita bisa mengatakan dia juga Al-Mudabbir. Bagaimana kemudian Allah mengatur terbit dan tenggelamnya matahari, caranya seperti apa? Kalau kita secara ilmunya, ketika kita mempelajari, kita mengenal yang namanya ada orbitnya matahari, ada orbitnya planet, ada proses rotasi, ada proses revolusi, kan begitu. Sehingga kemudian kita mengenal itu ada siang dan malam. Bagaimana kemudian cara manusia itu butuh air. Bagaimana air itu selalu ada tersedia. Ada yang namanya sumber-sumber air di bumi. Ada laut, ada danau, ada air, ada sumur, ada mata air dan seterusnya. Lalu bagaimana dia itu bisa menghidupkan bumi secara keseluruhan? Ada mekanismenya. Bukan kebetulan kalau kemudian ada matahari yang akan membuat air-air ini tuh menguap gitu ya. Lalu bukan kebetulan ada angin yang akan membawa awan-awan yang terbentuk dari uap air tadi itu ke arah tertentu gitu ya. Yang kemudian bukan kebetulan juga kemudian disiapkan oleh Allah suhu tertentu yang membuat akhirnya si titik-titik air tadi itu jatuh ya, dari awan. Itu yang kita kemudian mengenalnya secara sains itu adalah siklus air, tapi sebenarnya itu diceritakan oleh Al-Quran sebagai sebuah keteraturan gitu ya. Termasuk kemudian ketika kita mencermati dalam tubuh kita ya, bagaimana kita itu seluruh sel tubuh kita itu kemudian akhirnya bisa bekerja, dia butuh makanan, dia butuh oksigen, dia dibawa oleh siapa, mekanismenya bagaimana dari otak kita yang menyuruh tangan kita bergerak itu kemudian sampai tangan kita itu bergerak itu ceritanya seperti apa begitu ya. Tapi ketika kemudian kita mengalami sakit misalkan, kok kita tidak bisa, kalau memang itu dalam kekuasaan kita, kok tidak bisa memerintahkan tadi, berarti kan di situ ada yang taatnya itu bukan kepada kita tapi taat kepada sang penciptanya, keteraturan yang diberikan oleh penciptanya gitu ya. Sinyal lapar dan haus, rasa sakit, semuanya menunjukkan adanya pencipta yang itu juga pengatur.